Pernah nggak kebayang gimana jadinya komputer atau laptop tanpa sistem operasi? Bayangin aja, kamu nyalain PC, tapi yang muncul cuma layar kosong. Nggak ada aplikasi, hanya ada menu BIOS. Nah, disitulah peran sistem operasi atau OS. Singkatnya, OS itu kayak pengatur lalu lintas di jalan raya. Dia yang ngatur biar hardware dan software bisa komunikasi dengan lancar. Sehingga kamu bisa buka aplikasi, ngetik tugas, main game, atau browsing tanpa mikirin cara kerja mesinnya. Windows. Kalau ngomongin sistem operasi, hampir semua orang pasti kenal Windows. Sistem operasi ini pertama kali muncul tahun 1985. Dan sejak itu, jadi raja di dunia komputer. Salah satu alasan kenapa Windows bisa populer banget adalah karena sifatnya yang fleksibel dan kompatibel dengan hampir semua perangkat keras maupun perangkat lunak. Dari laptop kantor sampai PC gaming, Windows selalu bisa diandalkan. Windows juga punya ekosistem software yang luar biasa luas. Bahkan, banyak developer lebih dulu bikin aplikasi untuk Windows, karena jumlah penggunanya yang masif. Dari sisi tampilan, Windows juga selalu berkembang. Mulai dari desain jadul Windows 95 ke era XP yang legendaris, sampai Windows 11 yang tampil modern dengan banyak fitur. Karena jumlah penggunanya sangat besar, Windows otomatis jadi target favorit para pembuat virus dan malware. Itu sebabnya pengguna Windows harus rajin melakukan update sistem dan memakai antivirus supaya tetap aman. Tantangan lain ada di performa. Versi Windows yang lebih baru biasanya menuntut spesifikasi perangkat yang lebih tinggi. Jadi, kalau pakai PC lama, sering kali terasa berat. Meski begitu, kelebihan Windows tetap jelas terlihat. Mulai dari antarmuka yang mudah dipakai, dukungan software yang melimpah, dan fleksibilitasnya untuk berbagai kebutuhan, mulai dari kerja kantoran, desain, hingga gaming. macOS. Sistem operasi ini dikembangkan langsung oleh Apple dan pertama kali dirilis tahun 1984, barengan dengan komputer Macintosh. Bedanya sama Windows yang bisa dipasang di berbagai merek, macOS cuma ada di perangkat Apple, seperti MacBook, iMac, atau Mac Studio. Jadi, orang yang pakai macOS biasanya orang-orang yang memang udah ada di ekosistem Apple atau mereka yang butuh stabilitas dan desain yang elegan. Ciri khas macOS ada di tampilannya yang bersih, simple, dan user-friendly. Banyak orang bilang pengalaman pakai Mac terasa lebih mulus. Entah itu transisi animasi, manajemen file, atau integrasi aplikasi. Belum lagi koneksi antar perangkat Apple yang seamless. File bisa langsung dikirim dari iPhone ke Mac lewat AirDrop, atau copy-paste teks dari iPad ke Mac tanpa ribet. Kelebihan lain, macOS dikenal lebih aman dibanding Windows. Virus memang tetap ada, tapi jumlahnya jauh lebih sedikit karena sistemnya lebih ketat dan basis penggunanya lebih kecil. Selain itu, performa macOS sering dibilang stabil karena Apple ngontrol penuh baik hardware maupun software. Tapi tentu tetap ada minusnya, karena eksklusif, harganya jelas lebih mahal. Banyak aplikasi juga masih lebih dulu hadir di Windows, terutama untuk gaming. Jadi, kalau kamu gamer sejati, macOS mungkin terasa kurang bersahabat. Tapi, buat mereka yang mengutamakan desain, produktivitas, dan integrasi, macOS jadi pilihan premium yang sulit disaingi. Linux. Dirilis tahun 1991 oleh Linus Torvalds, Linux punya sifat open source. Artinya, kode programnya bisa dilihat, diubah, dan didistribusikan siapa saja. Karena itu, Linux berkembang jadi banyak versi turunan, seperti Ubuntu, Fedora, Debian, sampai Arch Linux. Linux paling terkenal di dunia server. Mayoritas server internet, superkomputer, sampai perangkat jaringan jalan pakai Linux karena stabil, aman, dan bisa di-custom sesuai kebutuhan. Kalau di komputer pribadi seperti PC atau laptop, pengguna Linux jauh lebih sedikit dibanding Windows atau macOS. Tapi, Linux tetap diminati oleh developer, programmer, dan orang yang mau belajar komputer lebih dalam. Linux punya banyak kelebihan, mulai dari keamanan yang lebih tahan terhadap virus, gratis, nggak boros RAM dan CPU, sampai fleksibilitas yang tinggi. Tapi, di sisi lain, ada juga tantangannya. Nggak semua software populer tersedia di Linux.
Misalnya Adobe atau game mainstream yang umumnya lebih dioptimalkan buat Windows. Walau alternatifnya ada banyak, tetap butuh adaptasi. Intinya, Linux ngasih kebebasan penuh buat penggunanya. Sangat cocok untuk yang suka eksplorasi dan kontrol total atas komputer, tapi mungkin terasa kurang praktis jika digunakan oleh pemula. Chrome OS dirilis oleh Google tahun 2009, Chrome OS dibangun di atas kernel Linux, tapi fokus utamanya ada di cloud. Jadi, hampir semua aktivitas diarahkan lewat browser Chrome, dari kerja, sekolah, sampai hiburan. Chrome OS banyak dipakai di perangkat Chromebook yang populer banget di sekolah-sekolah terutama di Amerika. Karena laptop Chromebook biasanya murah, ringan, baterainya awet, dan gampang di-manage buat kebutuhan belajar. Semua data disimpan di Google Drive, jadi kalau laptop rusak pun file tetap aman di cloud. Kelebihan Chrome OS ada di kesederhanaannya. Booting super cepat, jarang kena virus, dan nggak bikin ribet dengan update atau instalasi yang berat. Selain itu, sekarang Chrome OS juga bisa jalanin aplikasi Android, jadi fungsinya makin luas. Tapi juga ada keterbatasan. Chrome OS nggak cocok buat kerjaan berat seperti video editing profesional, desain grafis yang kompleks, dan gaming.